kami akan pergi menarik diri dalam 2 atau 3 minggu lagi. Ini adalah ungkapan dari Bapak Orange ya belakangan ini yang menghebohkan. Dan apakah benar atau tidak, ya kita tidak pernah bisa mempercayai ungkapan dari kakek-kakek ini. Di sisi lain kabarnya Arab Saudi sudah mulai mempererat hubungan dengan Uni Eropa. Apakah ini sinyal mereka akan menarik diri dari Amerika? Kita akan tanya dengan Muhammad Hussein Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terakhir ketemu pas lagi kemarin Lubal Sumut ya. Itikaf sama di Akyal kemarin. Alhamdulillah. Antum dengar kan berita ini kan bahwa sedang dibicarakan juga inilah fase-fase akhir peperangan. Ya, atau ini cuma dia buying time lagi? Semua kemungkinan bisa terjadi. Bisa terjadi kalau sudah bicara seputar Donald Trump dan Netanyahu. Mereka kan banyak bermain gimmick. Itu sudah kita buktikan lah beberapa tahun terakhir ya. Mereka ngomong apa, di lapangan apa gitu kan. Yeah. Perang ini kan bermula kan itu juga. Mereka lagi asik-asik negosiasi, lagi berunding, tiba-tiba perang. Nggak ada yang percaya setelah itu kan. Nah iya. Jadi itu sudah menjadi tradisi dan gaya narasi yang ya kita semua sudah bisa pelajari lah. Artinya kalau dia mengatakan bahwa Iran sudah tidak lagi memiliki sistem yang membahayakan kita, gitu kan bahasanya kan. Ya, Iran sudah tidak lagi memiliki kekuatan yang mengancam kita, dan itu seragam. Perkataan Netanyahu dan Donald Trump itu seragam, satu arah. Tapi di satu sisi sampai detik ini kita ngobrol nih, itu Teheran lagi digempur, masih dibombardir habis. Tapi Tel Aviv juga kan? Tel Aviv juga masih. Artinya perundingan sesungguhnya bukan di seperti kata Araghchi ya. Araghchi ini kan ketua parlemen menlu Iran ya. Ya dia sering mengatakan bahwa negosiasi kita nggak di Twitter, nggak di media. Negosiasi kita perundingan kita itu ya rakyat inilah sedang berunding gitu. Jadi apa yang diungkapkan itu sebenarnya hanya lip service saja, atau bagaimana lihat keadaan gitu? Belum tentu selesai perangnya. Ya, hanya waktu yang bisa menjawab pertanyaan itu. Bisa jadi lip service, bisa jadi salah satu cara untuk buying time, atau bisa cara untuk memberikan istilahnya satu kesan manipulatif. Jadi kan biasa gitu mereka bermain. Sebetulnya nggak cuma Amerika ya. Ini sudah menjadi salah satu teknik yang kita lihat digunakan oleh banyak pihak, termasuk para pejuang hak di Gaza, termasuk Iran juga. Mereka menggunakan teknik yang sama sebetulnya. Mereka mempelajari bagaimana gayanya Barat dan mereka mempraktekkan itu. Menarik ini. 7 Oktober ketika serangan masif dari Gaza masuk ke Israel. Saya kan waktu itu di Gaza kan. Dan saya mengikuti banget lah masalah-masalah itu. Berbagai statement, berbagai gestur politik, gerakan HAM, berbagai peristiwa-peristiwanya, event-eventnya itu menunjukkan bahwa mereka ini nggak mau perang. Mereka ini sudahlah kita damai aja lah. Gitu. Narasi dia dengan Qatar, narasi Yahya Sinwar di depan media, ya seolah bicara bagaimana pembangunan, bagaimana rekonstruksi, bagaimana ini ya, cara mereka menyuplai informasi kepada Israel dan ditangkap. Oh berarti emang Hamas lemah nih. Mereka kemungkinan lagi dalam kondisi kritis. Mereka nggak siap untuk perang. Itu yang ditangkap oleh data intelijen mereka kan. Tapi di balik itu pejuang Gaza sedang menyiapkan serangan masif 7 Oktober. Ya. Dan sama kalau antum melihat media-media Israel itu juga ketika sekitar sepekan yang lalu ya, itu mengeluarkan kabar investigasi tentang bagaimana cara Netanyahu meyakinkan Donald Trump untuk menyerang Iran itu kan karena data intelijennya Mossad yang mengatakan bahwa ini kita memungkinkan banget loh, possible banget loh untuk menyatukan rezim karena Iran itu sedang banyak konflik internal. Mereka sedang digrogoti oleh Kurdi di sana, kemudian oleh Pahlavi. Kita hanya perlu memantik mereka dengan satu gerakan besar, masif, kita blow up, kita framing, lalu kita serang rezim, itu pasti terganti itu rezimnya. Itu adalah input yang disampaikan oleh Mossad
Netanyahu menyampaikan ke Donald Trump. Nah, kalau saya membacanya, ini cara Iran memanipulasi variabel itu. Akhirnya kan Donald Trump termakan. Bener ya, oke. Dan memang kita lihat lah video Donald Trump tahun 80-an ya, yang tadi kita bahas tuh ya. Memang Donald Trump itu sejak lama punya impian, ambisi untuk menyerang Iran dan menguasai minyaknya. Gitu kan? Nah, emang si Netanyahu nggak punya data ini. Masih punya dong ini data publik gitu kan. Ditambah lagi dengan tadi data intelijen yang ternyata keliru dari Mossad. Semakin menjadi-jadi, ditambah lagi apa? Epstein yang harus ditutupi kan. Karena itu kan benar-benar mengguncang dunia. Akhirnya sudah akumulasi dari variabel-variabel ini mengarah pada putusan bulat Donald Trump meskipun ilegal, tidak melalui Kongres dan Parlemen itu ya, menyerang Iran. Dan itu kalau saya membacanya, itu yang ditunggu-tunggu oleh Iran. Iran itu sudah sangat siap sekali sejak tahun 1979. Sudah greget banget nih pengen menunjukkan kepada dunia bahwa ini cuma propaganda loh. Kami ini sudah lama ingin menyentil mereka itu. Nah, jadi asupan-asupan dari Iran masuk melalui Mossad ke Netanyahu ke Trump. Dan sekarang yang terjadi, Iran sedang di atas angin. Tidak hanya bicara kemenangan militer ya, kemenangan politik, kemenangan narasi terutama kan, cognitive warfare. Wah, ini Iran yang tadinya dicitrakan sebagai negara yang berbahaya, sebagai negara yang teror, sebagai negara yang benar-benar berpotensi mengganggu kekacauan, sekarang berubah total. Orang melihat Iran tuh kayaknya gitu ya, luar biasa. Perwakilan Islam gitu kan. Ya, bagi masyarakat Islam bahwa ada yang gebuk mereka kan gitu. Dan bukan hanya perwakilan Islam, perwakilan seluruh dunia yang muak melihat Israel itu. Iya. Dan ini yang apa namanya, uniknya bahwa Trump itu kemudian bikin pernyataan bahwa timnya itu salah perhitungan. Kalau nggak salah di salah satu pidatonya dia nyalahin timnya, nyalahin menteri perangnya ya kan? Iya. Dia nyalahin. Ini kan gara-gara kalian nih kita nyerang gitu kan. Nyarahin Jared segala saya nyalahin juga gitu. Kushner itu, menantunya. Tapi memang dia tipenya suka melempar kesalahan apa gimana? Ya, bad worker blame his tool. Pekerja yang buruk selalu menyalahkan perangkatnya ya kan. Ya gitulah, sama aja. Netanyahu juga kan gitu kerjaannya, menyalahkan sana menyalahkan sini gitu loh. Satu ideologi gitu kan. Dan jangan lupa mereka ini orang tua, orang manula, orang-orang lansia yang pernah antum kalau saya dulu ada lansia ya gitu ya. Orang tua saya karena dan memang penyakit semua lansia itu sama lah. Sama ya. Lupa gitu kan. Kadang juga manja lagi gitu ya, seperti anak-anak bayi. Kadang-kadang tantruman, baperan. Dan itu yang sekarang kita lihat itu adalah keputusan dua orang lansia, Netanyahu dan Donald Trump. Tapi keputusan itu hubungannya sama nyawa itu. Iya, betul. Bagi mereka sama lah, Israel sama Amerika ini tipe-tipe yang nggak pernah mempertimbangkan nyawa pasukannya. Bagi mereka berapa tentara yang terbunuh, berapa kerugian yang diderita oleh negaranya itu nggak jadi kecemasan mereka. Yang penting karir politik mereka jalan terus dan kantong pribadi mereka jalan terus. Ya. Itu aja. Ya, itu yang terbukti di lapangan sekarang kita lihat. Iya ya. Maka gini, Israel, jangankan tentara kita yang dibunuh oleh mereka, 3 orang tentara kita. Israel tuh nggak sekasihan ngelihat tentara-tentara yang dibunuh itu, apalagi tentara kita gitu loh. Siapa tentara Indonesia gitu kan? Makanya kan akhirnya kan sekarang Israel dengan entengnya menuduh Hizbullah yang sudah membunuh 3 tentara Indonesia. Kita dihina-hina kecerdasan kita. Seolah-olah pada nggak punya sosmed kali ya, bagaimana? Maksudnya mereka pikir bahwa narasi yang benar yang keluar dari dia gitu kan? Ya. Tapi uniknya kejadian ini yang mengecam malah menteri dari Cina. Bukan hanya mengecam, terus benar-benar marah dia. Marah dia itu. Mestinya kan keluar dari Indonesia lah. Iya dong. Mestinya Indonesia yang marah gitu. Kok yang marah Cina gitu? Atau memang Cina lagi kepengen di-trigger gitu, kepengen itu. Gua tahu kemampuan lu cuma segitu. Dia pengen ada triggernya untuk bisa menjadikan alasan gitu, kemudian bisa jadi ini apa. Kita tinggal nunggu aja nih statement dan kecaman dari Kim Jong Un
Nah, itu baru seru tuh. Nah. Oh, itu memang sudah menanti-nanti ingin ikut bermain di situ kan. Iya, mereka pengen ikut main kan sebenarnya, cuma karena belum ada alasan. Belum ada yang ngajak juga. Rusia juga belum merasa belum ada alasan kan gitu. Nah, sisi lain nih, belum lama ini Donald Trump, ya namanya bapak tua ya. Bocah tua nakal. Dia ya maksudnya sebagai seorang kepala negara kadang-kadang nggak menjaga lisan. Kita ngeliat ya kan, Iran udah nggak punya, the Air Force is gone, the Navy is gone. Semua kan dibilang nggak punya apa-apa kan gitu. The leaders is gone, the replacement leader is also gone gitu kan. Dibilang udah nggak punya apa-apa Iran itu. Tapi Tel Aviv masih dibom itu. Ini sudah gelombang ke-90 lebih. Nah iya, di proses itu aja orang jadi nggak percaya apa yang dibilang udah mau selesai segala macam. Belum lama dia mengatakan bahwa Pangeran Arab Saudi kiss my ass, gitu kan? Ya. Itu respon Arab Saudi gimana tuh? Mestinya itu kan penghinaan ya. Bukan cuma Arab Saudi, mestinya dunia Islam juga ikut marah juga gitu kalau kayak gitu kan. Itu apa responnya? Pertama memang kalau saya melihatnya ya, para petinggi-petinggi Arab ini sudah mati rasa sejak lama. Bukan hanya sekarang kok. Ketika Donald Trump awal-awal menjabat kan dia mengatakan bahwa saya keliling-keliling nih malakin ya dengan negara Arab dapat 1.000 triliun gitu kan. Dapat 800 setek dan dia bilang saya akan bulatkan genap menjadi 1.000 triliun. Iya gitu ya. 1 triliun dolar gitu kan ya. Dapat 800 miliar. Kemudian dia mau genapkan jadi 1 triliun dolar. Artinya kan dia sedang memberikan kesan bahwa mereka ini cuma lumbung sumber uang kita aja. ATM-nya aja. Ya, jadi narasi-narasi kontroversi itu sudah bukan hal baru. Yang terbaru pun ketika dia mengatakan kiss my ass itu ya. Ya itu harusnya kalau saya jadi sang pangeran itu ya pangkalan militernya langsung dibongkar lah gitu. Ya karena berhenti kan sisi kekayaan Arab Saudi kan dibanding Amerika juga kan. Oh iya. Kemampuan uangnya banyak kan Arab Saudi kan sebenarnya. Kita bicara Arab Saudi, kita bicara mitra negara-negara teluk di kawasan. Harusnya yang tersinggung bukan hanya Arab Saudinya. Iya. Tapi Qatar, Uni Emirat Arab. Ya sebetulnya mereka sadar sebetulnya. Sadar tapi mereka nggak tahu harus ngapain karena ketergantungan yang sudah terlalu besar dan wahan yang sudah terlalu mengakar gitu kan. Wahan itu kan cinta dunia dan benci kematian. Cinta dunia artinya pelit, benci kematian artinya pengecut. Ya, dua hal ini sudah benar-benar terlihat mengakar di mereka. Jadi mau dicaci maki apapun ya nggak akan bisa berbuat banyak. Paling tadi itu yang katanya ingin mulai meninggalkan Amerika dan merapat ke Uni Eropa, kita tunggu aja. Iya kan karena ada berita bahwa Saudi kemudian dalam proses mendekat kepada Uni Eropa gitu dan ingin meninggalkan Amerika. Kalau emang ini terjadi, ini sebuah percaturan baru nih gitu. Dan banyak yang support kalau emang iya kan. Dia udah ditunggu-tunggu tuh untuk keluar dari Amerika Serikat kan gitu. Dan kalau kita pikir kalau mereka nih ditinggal sama negara Middle East kan berarti menjadi apa ya? Amerika sendiri sudah ditinggal sama Uni Eropa kan? Ya. Ya udah nggak bisa jadi dibilang ally lagi karena udah nggak mau kerjasama Uni Eropa dengan untuk menyerang Irannya nggak jadi kerjasama. Mau nyaplok Greenland juga merasa kayak Uni Eropa kayaknya kita beda nih gitu kan. Uni Eropa udah ninggal, bikin BAP aja nggak ada yang masuk. Yang ikut negara Middle East sekarang nih. Kalau Middle East jauh juga, temennya dia tinggal satu, Netanyahu doang. Tapi sejak kejadian yang gosip Netanyahu meninggal sampai sekarang mereka belum pernah ketemu, belum pernah satu frame bareng gitu. Nah ini masih jadi misteri nih Netanyahu keadaannya seperti apa. Tapi kalau cuma tinggal berdua, ini seolah keputusan terakhir cuma keputusannya Trump sendiri kan. Belakangan ini sendiri semua nih. Iya. Ngomong sendiri, salah lagi, ini sendiri keputusannya masih salah lagi. Temennya dia berarti tinggal siapa lagi tuh? Presiden Konoha. Oh iya. Ya, udah nggak ada yang mau nemenin, kayaknya nggak seksi gue temen-temen Trump saat ini, ya kan? Iya. Warga negaranya aja udah sebel sama dia. Kemarin kalau nggak salah 8 juta orang kan? Iya, 8 juta sampai 9 juta orang. Jadi berarti ada potensi terimpeach gak? Besar. Iya kalau saya melihatnya besar sih. Karena ya tidak hanya muak ya, tapi menjijikan sebetulnya. Muak dan menjijikan pergerakan dia itu. Makanya
buat kalian para pendukung Amerika, Hmm. buat para pendukung Israel, saya ucapkan selamat. Indikasi-indikasi belakangan ini menunjukkan bahwa mereka ini berhasil menjatuhkan rezim. Ya. Rezim sendiri tapi bukan rezim Iran. Dia bilang mau ada rezim change ya. Ya benar, rezimnya di Bener, Amerika. makanya Amerika pun sudah menunjukkan ingin ganti rezim, dan juga Israel juga aksinya juga nggak sedikit, jutaan juga turun ke jalan-jalan Tel Aviv. Di itu juga minta diganti. Iya. Jadi makanya itulah surat Al-Anfal ayat 30, yamkuruna yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka punya tipu daya, tapi jangan lupa Allah itu yang menciptakan kita gitu. Jadi lebih kuat tipu dayanya dalam tanda kutip ya. Makanya paling tiga nih yang backfire ke mukanya Amerika Israel. Satu, rencana mereka untuk mengganti rezim, Ya. sampai mereka memanipulasi aksi demo, bahkan sampai di blow up bahwa ada pembantaian terhadap Iran. Itu kan salah satu propaganda mereka kan. Yang terjadi sekarang, pemerintah Iran semakin solid dengan masyarakatnya, dengan warganya, Ya. semakin kuat. Tapi kemarahan itu malah berpindah ke negara-negara Amerika dan Israel gitu ya. Mereka berusaha ingin menjatuhkan rezim mereka. Yang kedua, isolasi. Amerika dan Israel ini berusaha mengisolasi Iran dengan memframing Iran dan negara-negara Arab, gitu kan? Ada bom di Kuwait nih, di Bahrain, boom, meledak tiba-tiba, yang dituduh Iran. Setelah dibuat investigasi mendalam, Reuters, ternyata ini roketnya Patriot yang jatuh ke salah satu yang gagal mengintercept, lalu jatuh di kawasan pemukiman Bahrain sendiri, gitu kan? Nah, jadi usaha framing Amerika dalam memperuncing hubungan antara Iran dengan negara-negara Teluk gagal. Ya. Mereka berusaha mengisolasi Iran, gagal. Yang ada malah Amerika terisolasi kan. Sekarang dia terisolasi. Terisolasi oleh dunia, ditinggalkan teman-temannya, bahkan juga mitranya, bahkan sekutunya. Sekutunya ternyata cuma memang sekutu gitu ya, kalau tahu BN dia. Sekutunya memang sekutu. Nah, itu menunjukkan memang backfire yang kedua. Backfire yang ketiga, kehancuran ekonomi dan militer. Ya, mereka berusaha untuk menghancurkan. Oke lah, Iran juga hancur-hancuran sebetulnya ya, infrastrukturnya, ekonominya. Tapi kerugian yang diderita oleh Israel dan Amerika itu besar sekali itu. Ya, untuk ngebangunnya butuh berapa tahun untuk Israel kira-kira? Wah. Ya, kalau nggak ada bantuan keuangan kaum muslimin di Teluk itu lama sekali. Beda kalau misalnya ya orang-orang kawasan ini, para emir-emir ini ikut ngebantu bangun Israel, ya itu beda lagi tuh. Ya kan, mereka tuh kan transaksional ya hubungannya. Maksudnya mau ngebantu karena mendapatkan perlindungan atau ada barter apa dengan negara Amerika. Ya kalau mereka lihat Amerika ternyata nggak bisa ngelindungin juga, nggak ada bargaining power itu sih. Iya, bagus. Makanya perang perang Amerika Iran ini benar-benar membuka banyak cakrawala berpikir, membuka banyak fakta-fakta yang selama ini tersapu di bawah karpet gitu ya. Membongkar semua hal yang selama ini dianggap fakta. Itu bagus. Selalu hal seperti ini melahirkan sesuatu hal positif ya untuk dunia terutama. Berarti Gaza itu telah membuka tabir fitnah ya selama 3 tahun ini. Eskalasi dari Gaza itu kemana-mana kehancurannya. Iya, betul. Ada ungkapan mengatakan Donald Trump adalah yang membuka era kehancuran Zionis. Ternyata benar kesembronoan dia ini kayaknya yang mancing kehancuran Zionis sebentar lagi. Iya. Bukan hanya Donald Trump. Kenapa banyak politisi Israel juga yang mengecam Netanyahu? Karena Netanyahu semakin berusaha membuktikan diri bahwa dia mampu, itu semakin memperburuk kondisi Israel, semakin mempercepat keruntuhan Israel. Sama dengan Barat. Sebetulnya Barat ini kan, Eropa itu dengan Amerika kan bestian sebetulnya ya. Dia punya proyek bersama yang namanya Israel kan. Nah, tindakan Donald Trump ini dianggap ini malah mempercepat kejatuhan peradaban Barat. Itu yang akhirnya membuat frustasi. Jadi perlu digarisbawahi ya. Para petinggi negara-negara Eropa lain seperti Spanyol, seperti Portugal, seperti Jerman, Australia bahkan, ketika mereka menolak seruan Donald Trump untuk perang melawan Iran, itu bukan artinya mereka orang baik. Ini yang perlu difahami. Bukan artinya para petinggi negara ini berpikir kemanusiaan gitu. Kemanusiaan bukan, karena mereka berhitung ekonomi, mereka berhitung politik di situ. Ya kalau mereka orang baik sejak awal mereka harusnya nggak ikut menggenosida Gaza gitu kan.
Tapi mereka ini kan orang-orang yang sama yang ikut menggenosida Gaza. Jadi makanya teman-teman jangan terlalu silau ya melihat Keir Starmer Perdana Menteri Inggris yang terlihat tegas anti Amerika. Ini sekarang begitu deh. Kan gitu. Sekarang Keir Starmer ngomong gitu. Iya. Yang berkali-kali diajak untuk membuka Hormuz kan Perdana Menteri Inggris diajak oleh Amerika dan menolak dengan tegas dan berkali-kali mengatakan ini bukan perang kami gitu. Berkali-kali. Nah, jadi teman-teman jangan gampang silau dengan statement terbaru ini. Tetap pada akhirnya mereka ini yang membantu mensuplai logistik dan militer untuk Israel menghabisi Gaza kan. Jadi ketika ada perubahan keputusan, perubahan sikap, ya karena mereka merasa kami Gaza aja kami rugi kok menghadapi Gaza, apalagi Iran yang sebesar itu. Kalau kami ikut-ikutan, wah hancur citra mereka. Satu itu, dua bisa mancing torpedo ke sana. Ya. Bisa mancing misil kan ke sana kan, apalagi jaraknya nggak terlalu jauh kalau mereka kan. Wah, benar juga sih sebenarnya ya. Emang dibutuhkan orang yang punya kemampuan, keberanian sih sebenarnya. Sekarang jadi bikin berpikir nih kan. Disangkain ketika kemudian bisa naklukin Iran, berarti bisa naklukin dunia. Setelah Iran, Arab Saudi diambil, minyak dibawa semua. Dia pikir dengan naklukin Iran, ke Cina gampang ditaklukin kan. Sekarang bisa kita lihat bahwa Cina akan kuat ini mata uangnya. Dan dari sini kita juga bisa lihat Cina udah ngalahin Amerika tanpa harus perang. Ya kan? Udah habis ini. Ekonomi habis, kemampuannya ketahuan. Ya, sudah terukur. Ya, kalau bagi antum ada kemungkinan nggak perang darat? Katanya 50.000 itu udah dikirim. Lagi-lagi waktu bicara Amerika dan Israel, kemungkinan masih terbuka. Karena mereka sudah masuk ke dalam madness, kegilaan, dan orang gila itu bisa mengeluarkan apapun itu loh. Ya, untuk menunjukkan semakin menunjukkan kegilaannya kan. Tetap ada kemungkinan meskipun dari bacaan-bacaan saya itu mereka semua juga paham bahwa kedatangan tentara mereka kalaupun benar ya ke Iran itu nggak akan bisa menghasilkan banyak hal. Yang ada hanya menambah korban jiwa di kalangan mereka. Tapi kalau apakah possible bahkan kan sebagian sudah sampai berapa 7.000 apa sudah sampai ke Teluk Persia yang saya baca beberapa hari terakhir itu ya. Tapi kecil kemungkinan masih tetap terbuka, tapi kecil kemungkinan perang ini berlanjut sampai ke perang darat. Yang kemungkinan besar itu adalah usaha Amerika untuk merebut Kharog itu loh. Pulau Kharog itu yang itu dalam teritorial Iran kan, cuman di situ punya potensi untuk direbut gitu istilahnya. Sama lah kurang lebih. Gaza pun jangan dikira setelah tentara Israel berhenti atau mengurangi intensitas serangan ke Gaza, mereka tidak meninggalkan legasi kehancuran atau legasi fitnah di Gaza. Mereka tinggalkan. Maka di Gaza itu para pengkhianat itu dipersenjatai, dikasih bantuan logistik, kemudian juga disupport oleh Israel. Dengan catatan kalaupun tentara kami keluar, di situ tetap ada perang antara sesama mereka. Jangan sampai dibikin damai gitu ya. Iya, dan itu juga yang saya lihat akan terjadi di Iran. Kalaupun Amerika menarik mundur pasukannya misalnya menghentikan serangan, pasti mereka akan meninggalkan beberapa virus masalah-masalah internal di dalam Iran. Tapi memang kalau untuk ground war mereka berpikir ulang gitu ya. Karena hitungannya berat itu pasti kan. Berat sekali. Berat buat mereka untuk kemudian bisa mati konyol aja gitu kalau misalnya ngejalanin itu. Tapi kan namanya juga Trumpnya, kita tahu lagi dalam posisi mentalnya tuh kan menurut kita tuh nggak stabil lah untuk sebagai pemimpin negara ya. Bukannya gimana-gimana, memang keputusannya dia, omongannya dia tuh kayak ngaco aja gitu. Yang bukan kayak omongan pemimpin negara kan. Kalau nggak salah pernah ada komen dari ibunya kan. Katanya dia ini nggak cocok jadi pemimpin negara gitu kan. Dia ini idiot. Dia tapi dia tetap anak saya. Itu statementnya itu yang dipublis oleh salah satu koran tuh. Ini anaknya memang idiot tapi tetap anak saya, dia bilang gitu. Apalagi kalau dia terjun ke politik kan gitu kan. Ini udah banyak penggambaran sih sebenarnya teman-teman semuanya. Dan kalau kita lihat bahwa arah-arahnya mereka akan dia bilang dia mau kami akan pergi gitu kan dia bilang. Kami akan meninggalkan Iran. Meskipun dalam kondisi Selat Hormuz masih terbuka, masih tertutup dia bilang gitu.
silakan kalian buka sendirilah. Kalau kamu mau beli ke saya masih punya banyak stok minyak yang mau gitu ya. Stop satu paket itu. Ya intinya memang ada motif ekonomi besar di situ. Oh. Jadi dia ngerasa bahwa berjuang sendirian. Ya. Gitu. Dia sekarang dalam posisi sekarang nyerang-nyerang Perancis dan Inggris kan secara statement bahwa Perancis dan Inggris ini enggak setia kawan. Iya. Padahal punya kebutuhan tapi nggak mau ngapa-ngapain gitu kan. Padahal waktu nyerang mereka nggak pernah konsultasi padahal ya. Iya nggak ada. Jangan kan sama negara lain sama kongresnya aja nggak lewat jalur yang istilahnya apa bahasanya itu langsung eksekutif tapi nggak lewat yudikatif gitu. Maksudnya dengan bukan legislatif. Mekanisme yang benar yang dilakuin kan sebenarnya. Sama kayak BOP. Gimana tuh? Indonesia kan masuk ke BOP kan nggak melalui mekanisme yang benar. Itu melangkahi undang-undang dasar. Nggak ada keputusan DPR? Iya. Harusnya kan lewat DPR. Ada itu ada pasal pernah dibongkar oleh Ferry M. Sari itu. Kalau nggak pakai keputusan DPR, datanya dari mana? Kan dananya harus ACC keluar dari DPR. Ya makanya kan belum bayar juga Indonesia itu. Belum bayar. Ya mungkin nggak jadi kali gara-gara ini. Siapa tahu nggak jadi pada keterlaluan sih kalau jadi emang. Keterlaluan banget. Apalagi 3 syuhada Unifil ini ya. Ya kalau ini tidak membuat pemerintah kita membuka mata dan masih lanjut ke BOP, parah. Jadi ada lucu, ada satu meme di media sosial tuh, tragedi pembunuhan 3 syuhada ini. Pelakunya adalah anggota BOP. Yang mensupport adalah pimpinan BOP, korbannya pun anggota BOP. Iya. Iya kan. Mestinya kan dia dijaga juga kan anggota kan. Padahal mereka yang jaga keamanan, yang jaga perdamaian itu nggak di lahannya Israel, ya kan? Ya. Nggak sedang berada di lahan Israel, lagi menjaga negara orang juga, tapi kemudian dieksekusi. Nah ini mungkin bisa menjadi bahan acuan ya bahwa mungkin udah waktunya kita nggak bersama-sama sama Israel lah. Kan? Itu kan sejarahnya kita bisa bergabung sama mereka itu kan ini baru sejarah terjadi. Dan mereka udah membuktikan kalau mereka ini nggak patut di menyandang perdamaian tuh nggak patut. Iya, apalagi dijanjikan atau dijamin keamanannya bukan mereka yang dijamin keamanannya. Dunia harus dijamin keamanannya dari kejahatan si Israel ini. Makanya dengan alasan apa mereka menyerang Iran ini kan aneh sih sebenarnya, banyak yang mempertanyakan. Misalnya alasannya apa? Nuklir. Kalau alasan nuklir kenapa dia nggak serang Korea Utara kan gitu Pakistan juga kalau bang ya. Yang diserang kenapa itu? Berarti kan ada kepentingan lain. Kalau menurut antum gimana? Kalau misalnya sampai Amerika menarik diri, kemudian Arab Saudi benar kerjasama sama Uni Eropa, kemudian mengalihkan kerjasamanya dari Amerika Serikat, apa yang akan terjadi di situ? Apa yang terjadi di kawasan itu maksudnya? Ada perubahan nggak? Ntar dulu sebelum melanjut ke sana, kita jangan berhenti pada berita bahwa Amerika akan menarik diri lantas perang selesai. Nggak sesederhana itu. Oh, enggak? Ya nggak sesederhana itu. Kan berkali-kali pihak Iran mengatakan kalian yang memulai perang ini, tapi jangan harap kalian akan mengakhiri perang ini. Kalian yang membuat keputusan perang ini dimulai, tapi jangan berharap kalian juga yang memutuskan perang ini selesai. Apakah lantas kalau Amerika berhenti nyerang lalu menarik pasukannya, Iran akan berhenti nyerang Israel? Oh, makanya itu Donald Trump pernah ngomong kalau nggak salah, there's no stopping button apa gimana? There's no button of reverse apa gimana gitu? Iya, artinya no reverse point gitu ya. Maksudnya jadi gini, intinya ini kan hal juga yang jarang dibahas oleh orang-orang sekarang. Fokusnya bagaimana Donald Trump mau berhenti nih. Iran mau berhenti nggak kira-kira? Ya. Dan Donald Trump mengatakan saya sudah konsultasi berunding dengan kepala parlemen baru kan. Tapi keputusan atau privilege masalah-masalah kenegaraan ini kan dipegang oleh Mujtaba Khamenei. Bukan ketua parlemennya. Jadi nggak ada perundingan antara Mujtaba Khamenei dengan Amerika langsung. Jadi itu dulu yang harus kita breakdown dulu nih. Ya, dia berunding sama siapa? Memang dia nggak berunding, dan itu kan sudah diakui juga oleh para anggota Kongres dari Partai Demokrat. Trump ini berbohong, nggak ada perundingan. Nah, ini berbohong keberapa kalinya nih? Kesekian kali. Artinya yang menarik kita tunggu itu, kalaupun nanti Amerika sudah berhentikan serangannya, ya apakah lantas Iran akan menghentikan? Dan juga beberapa hal yang lain juga kita ngelihat, misalnya lagi-lagi Aragachi ya.
ketika ada wacana akan Amerika akan mendatangkan pasukan tempurnya untuk perang darat, dia bilang gini, Argacci bilang gini, keputusan untuk mendatangkan pasukan darat Amerika ke Iran itu adalah keputusan Amerika, tapi keputusan mereka keluar hidup-hidup atau tidak itu keputusan Iran.